Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 28 April 2025 bersama saya Fiorina Jeretno. Informasi terupdate dari Kota Makassar per hari ini mengenai Zulkifli Nanda, Ahmad Hendra Dahyal, 3 besar calon sekda Kota Makassar. Dan untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Ami Kota Makassar. Selamat sore rekan Ami. Baik rekan Pio. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan bagaimana kemudian nama Rekan Pio. Iya. Selamat sore rekan Ami, suara saya jelas? Selamat sore rekan Pio. Iya, sepertinya terkendala di suara. Rekan Ami bisa mendengar suara saya? Baik rekan Pio. Iya, dapat Anda jelaskan bagaimana nama 3 besar calon Sekda Makassar kemudian terungkap di hari ini? Silakan. Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar, Menafi Arifudin telah mengumumkan 3 besar calon sekretaris daerah Kota Makassar. 3 besar calon sekda tersebut diumumkan Menafi bersama dengan Wakil Wali Kota Makassar Arya Mustika Islam dan juga tim ahli dari seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP pemerintah Kota Makassar di Media Center Balai Kota Jalan Ahmad di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tersebut menyampaikan bahwa ada 3 nama yang keluar sebagai 3 besar calon sekda Makassar, diantaranya adalah Andi Zulkifli Nanda yang juga sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, kemudian ada nama Ahmad Hendra Hakamudin penanggulangan bencana daerah. Kemudian ada nama Kepala Sekretaris Dewan atau Sekretaris DPRD Kota Makassar Dahyal. Itu disampaikan Menafri bersama dengan Ibu Alia dan juga tim seleksi atau tim sel JPTP Pemkot Makassar. Iya, baik. Lantas mungkin dapat Anda sampaikan bagaimana kemudian suasana pada saat Wali Kota Makassar yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Makassar mengumumkan langsung 3 besar calon sekda tersebut. Apakah mungkin ada kemudian pro kontra yang terjadi atau seperti apa? Baik, Tribuners, penyampaian ini memang hanya disampaikan kepada awak media, hanya di beberapa reporter dari media-media baik media cetak maupun media online dan juga televisi yang ada di Kota Makassar. Jadi tadi disampaikan dari sebelumnya memang kita ketahui bahwa pemerintah Kota Makassar melakukan seleksi JPTP untuk posisi Sekda Makassar, di mana kita ketahui bahwa Sekda atau jabatan Sekda ini telah kosong sejak 2024 lalu atau sudah 1 tahun lebih lamanya jabatan ini kosong, di mana selama proses atau kekosongan jabatan tersebut ada 2 yang mengisi, yakni Firman Hamid Pagara selama 9 bulan menduduki kursi sekda, kemudian dilanjutkan oleh Irwan Adnan yang juga sebagai staf ahli wali kota menduduki jabatan PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar selama 6 bulan, dan sekarang dilanjutkan lagi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nilma Palamba. Jadi memang sekarang posisi sekda masih ditempati atau diduduki oleh pejabat atau PJ karena proses atau tahapan seleksi ini belum selesai, Tribuners. Jadi memang sekarang baru pengumuman 3 besar, selanjutnya nama-nama tersebut akan dikirim ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia dan juga Kemendagri untuk menyampaikan bahwa tahapan seleksi sekda di Kota Makassar sudah berlangsung atau sudah selesai. Nah, setelah dari BKN nanti kemudian dikembalikan ke Pemkot Makassar, disitulah Wali Kota Makassar Menafi Arifudin bersama dengan Arya Mustika Ilham akan menentukan siapa calon sekda atau kandidat sekda yang akan mengisi posisi tersebut untuk nantinya didefinitifkan. Jadi kita ketahui juga bahwa sebelumnya ada 10 pendaftar atau 10 pelamar Sekda Makassar yang mendaftar dan mengikuti seleksi. Mereka semua adalah pejabat internal Pemkot Makassar. Ada selain Andi Zulkifli Nanda, Dahyal dan juga Ahmad Hendra Kamudin, ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Zainal Ibrahim, ada Kepala
Kepala BPK SDM Ahmad Namsum, kemudian ada asisten yakni Mario Said, kemudian ada staf ahli Irwan Bangsawan, ada juga beberapa pejabat lingkup Pemkot Makassar lainnya seperti Sekretaris Dinas Kebudayaan Pak Fadli, dan juga tentunya mantan PJ Sekda Makassar Irwat Adnan yang ikut dalam kontestasi pemilihan atau seleksi Sekda Makassar. Namun dari 10 pejabat yang ikut tersebut hanya 3 yang memenuhi kriteria berdasarkan poin tertinggi, karena memang hanya ada 3 yang akan disaring dalam seleksi ini. Jadi 3 nama tersebut diumumkan berdasarkan nilai tertinggi dari masing-masing pejabat yang telah mengikuti tahapan seleksi. Ketiga nama tersebut yang keluar adalah Andi Zulkiflinanda, Kepala Bapeda Kota Makassar, kemudian Ahmad Hendra Kamudin, Kepala BPBD, dan yang ketiga adalah Dahyel, Sekretaris DPRD Kota Makassar. Baik, Vio di studio. Baik, untuk itu dapat disampaikan juga rekan Ami mengenai kriteria utama yang kemudian digunakan oleh tim seleksi untuk menentukan 3 nama, 3 calon besar dari sekretaris daerah untuk pemerintah Kota Makassar. Seperti apa kriteria yang disampaikan? Baik, Tribuners dan Vio di studio, dapat saya sampaikan juga bahwa dalam tahapan seleksi Sekda Makassar ini ada beberapa rangkaian tes yang diikuti. Pertama adalah seleksi berkas. Dari seleksi berkas sebelumnya ada sekitar 14 yang memasukkan berkas pendaftaran di secara online, namun hanya 11 yang menyelesaikan pendaftaran saat itu. Kemudian yang dinyatakan lolos seleksi berkas hanya 10 orang. Nah, 10 orang inilah yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi di lembaga asesmen nasional atau LAN yang ada di Antang atau Bukit Baruga Raya Antang. Nah, di situ 10 pejabat Pemkot Makassar ini mengikuti seleksi mulai dari penulisan makalah, kemudian penilaian kompetensi dari masing-masing individu yang dilakukan oleh para asesmen yang ada di LAN RI yang bertempat atau berlokasi di Jalan Antang Raya. Nah, itu seleksinya selama 3 hari mulai dari tanggal 17 sampai 19 April 2025. Kemudian pada saat tanggal 25 beberapa hari yang lalu, bahlura tahapannya masuk ke tim ahli. Nah, tim ahli ini melakukan wawancara secara face to face atau secara langsung kepada 10 kandidat atau calon Sekda Makassar. Ada tim ahli yang diketuai oleh Muhammad Idris sekaligus mantan Sekda Provinsi Sulawesi Barat maksud saya. Kemudian ada Andi Buduri juga, ada Prof. Aswanto, Prof. Marwan Mansur, dan juga masih ada satu lagi, ada 5 total tim sel yang melakukan wawancara langsung kepada seluruh pejabat Pemkot Makassar. Nah, masing-masing tahapan atau seleksi memiliki bobot. Untuk tahapan wawancara sendiri dengan tim ahli ada bobotnya yakni 30%. Tribuners. Jadi dari situ telah semua sehingga amat Kota Makassar. Baik, Vio di studio. Lebih lanjut lagi rekan Ami, dapat Anda sampaikan juga untuk Tribuners ketahui lebih lanjut mengenai sebenarnya keahlian spesifik yang apa saja mungkin yang diharapkan oleh Munafri dari sosok Sekda Makassar nih. Baik, masih bersama kami rekan Ami? Rekan Vio? Iya, baik. Dapat Anda dengar dengan jelas suara saya rekan Ami? Rekan Vio? Iya, baik. Dapat Anda sampaikan rekan Ami mengenai seperti apa keahlian spesifik yang diharapkan oleh Wali Kota Makassar terhadap sosok Sekda Makassar nantinya? Baik, untuk keahlian itu sendiri tentunya dinilai oleh lembaga asesmen RI dan juga tim
tim seleksi yang telah bertugas atau diamanahkan oleh Wali Kota Makassar untuk menelusuri seperti apa kompetensi dari masing-masing pejabat atau calon Sekda Kota Makassar ini. Tentunya beberapa di antaranya adalah bagaimana kompetensi manajerialnya, bagaimana sosok tersebut memimpin sebuah organisasi, bagaimana ia mampu berkoordinasi dengan seluruh pihak baik internal maupun eksternal Kota Makassar, bagaimana ia mampu memimpin kemudian menyelesaikan masalah dan juga tentunya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi karena Sekda tentunya nantinya akan bersentuhan langsung dengan administrasi pemerintahan yang ada di Kota Makassar. Dan tentunya Wali Kota Makassar Munafri Arifudi juga menginginkan pejabat ya tentunya mampu membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan dan juga masalah-masalah yang ada di Kota Makassar. Seperti itu, Vio. Rekan Ami tadi juga disampaikan dan sempat disebutkan bahwa ada kemudian setelah pemerintah Kota Makassar mengirim hasil seleksi 10 peserta JPTP Sekda Makassar, kemudian disebutkan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara. Nah, dapat Anda sampaikan sebenarnya peran dari BKN sendiri untuk perihal ini seperti apa? Vio, bisa diulang? Ya, baik. Tadi Anda sebutkan bahwa pemerintah Kota Makassar mengirimkan hasil seleksi dari 10 peserta CPTP yang dimana diikuti oleh 10 peserta. Kemudian dapat Anda sampaikan sebenarnya peran dari BKN sendiri dalam hal ini seperti apa? Baik. Vio di studio, Badan Kepegawaian Negara atau BKN tentunya sebagai lembaga kepegawaian negara akan melakukan verifikasi terhadap tahapan seleksi yang telah dilakukan oleh tim sel JPTP pemerintah Kota Makassar. Nantinya BKN akan melakukan verifikasi terhadap hasil-hasil dari seleksi tersebut dari 10 nama yang telah mengikuti seleksi calon Sekda Kota Makassar dan nantinya setelah ada hasil dari BKN akan dikembalikan kepada pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bersama dengan wakilnya Alia Mustika Ilham akan berembuk, akan menentukan siapakah dari 3 nama ini, 3 besar nama tersebut yang akan keluar atau yang dinilai layak dan pantas menduduki atau menyandang gelar Sekretaris Daerah Kota Makassar. Jadi hanya 3 nama nanti yang akan dipilih dan tadi Munafri Arifudin menyampaikan juga akan bertemu langsung dengan 3 kandidat tersebut untuk melihat sejauh mana kompetensi mereka, sejauh mana penguasaan mereka terhadap dunia pemerintahan, sejauh mana mereka mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, utamanya di organisasi perangkat daerah yang pernah mereka pimpin. Baik, Tio. Rekan Ami, sudah ada kayak informasi mungkin mengenai estimasi keputusan akhir dari pemilihan Sekda Kota Makassar kira-kira akan dilangsungkan di beberapa hari atau juga minggu, sudah ada informasi mengenai hal tersebut? Baik, tadi seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Munafri bahwa diharapkan ini hasilnya bisa didapatkan pada akhir April ataupun awal Mei mendatang, paling lambat awal Mei mendatang karena prosesnya masih menunggu dari pihak BKN. Kira-kira biasanya 1 pekan proses yang berjalan di BKN kemudian dikembalikan kepada pemerintah, dalam artian kalau itu berjalan sesuai dengan harapan bisa jadi 1 pekan atau 2 pekan ke depan sudah ada hasil yang disampaikan terkait siapakah yang akan mengisi kursi Sekda Kota Makassar. Baik, Vio. Terima kasih rekan Ami atas informasinya dan juga kita doakan bersama bahwa tidak ada tantangan yang berarti begitu akan terjadi dari adanya pemilihan calon Sekda untuk Kota Makassar. Selamat kembali beraktivitas rekan Ami. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan juga pernyataan dari Wali Kota Makassar Munafri Arifudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Tiga, dua, satu. Salam komando. Kayak protokol kali. Siap. Oke, siap. Petunjukmu. Ya Allah, ya Fattah, ya Ali, anugerahkan kepada kami hati yang khusus dan keimanan yang sempurna. Janganlah Engkau buat kami lupa untuk mengingatmu. Janganlah mohon berdiri.
3, 2, 1. Salam komando. Kayak protokol tadi. Siap. Oke, siap. dan petunjukmu. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, anugerahkan kepada kami hati yang khusus dan keimanan yang sempurna. Janganlah kau buat kami lupa untuk mengingatmu. Jangan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wali, Pak Dr. Idris yang saya hormati, teman-teman media. Mungkin ini yang selalu ditunggu-tunggu selama beberapa hari ini, proses seleksi terbuka sekretaris kandidat sekretaris Kota Makassar yang telah melalui berbagai tahapan, dan alhamdulillah hari ini dari tim Pansel telah menyerahkan hasilnya kepada kami, dan hari ini kami akan menyampaikan 3 besar, ya, 3 besar dengan abjad urutannya. Abjad, ya. Saya bacakan ya. Siap, Pak. Pak, dengan scoringnya Pak. Iya. Yang pertama adalah A titik Zulkifli, S titik STP, M titik SI dengan nilai 86,39. Yang kedua Dahyal. Tidak berdasarkan kalian nih, abjad ini. Abjad. Berdasarkan abjad tadi saya bilang ya. Iya. Mana abjadnya tadi? Oh ini Kifli S STP MSI. Terus Ahmad Hendra Hakamudin S STP M.PA MPA. Dan yang ketiga Dahyal SOS MSI. Jadi itu berdasarkan abjad. Iya. Lalu scoringnya Pak? Sesuai ketentuannya, mohon maaf, yang 3 besar ini kita tidak umumkan dulu karena nanti akan diverifikasi oleh BKN. Kita akan kirim semua nilainya. Jadi 3-3-nya Pak akan dikirim ke BKN. Semuanya sampai 10 termasuk yang 3 besar dengan nilai skor. Jadi Pak Wali belum memilih satu nama ya Pak? Ke sana dulu. Tapi fokus ke 3 besar nanti tuh Pak ya, pilihannya di situ. Iya. 3 besar. Iya. Tapi nanti penilaiannya bukan berdasarkan scoring Pak ya. Ada mungkin pertimbangan khusus nanti yang akan Bapak sebagai pejabat pembina kepegawaian akan Iya, diambil. pasti ada bagian daripada itu. Tetapi pola scoring ini akan memperlihatkan gambaran seberapa besar kemampuan dan kapabilitas karena sudah melalui tahapan yang lebih panjang. Yang terakhir adalah tinggal kebijaksanaan. Pak, untuk memilih itu kan Pak, itu menjadi hak prerogatif tak. Kira-kira pertimbangannya untuk memilih satu di antara 3 besar sekdanya? Karena sekdanya cuma 1, seandainya 3 sekdanya, 3-3-nya kita pilih dari sekda. Itu adalah pertimbangan lain. Ya, yang kita lihat dari sosok. Ada kemampuan karena begini, setiap seleksi ini punya bobot presentasi yang kita lihat. Nah, sehingga ke depan ini yang namanya kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan dalam menyelesaikan persoalan, kemampuan untuk pengetahuan terhadap dunia birokrasi, penyusunan dokumen dan sebagainya, ini akan menjadi bagian. Dan ini sudah sangat tertuang di dalam tes-tes kompetensi yang mereka lalui dari tahap demi tahap itu. Seperti itu. Sehingga kami dalam mengambil keputusan ini sudah bisa sangat objektif, tidak subjektif lagi karena dasar-dasar pengambilan keputusannya sudah dimulai dilakukan dengan dasar-dasar ilmiah seperti prosedur yang berlaku secara umum. Jadi Bapak sudah ada gambaran dalam benak Bapak terkait yang akan membantu Bapak untuk membangun Kota Makassar? Iya, pasti. Pak, itu akan berembuk dengan Ibu Wawali. Ya, berembuk lah. Kalau pertimbangan dari Bu Wawali sendiri mungkin Bu? Ya, kami pasti serahkan ke pusat dulu. Iya. Sosok sekda yang diinginkan kira-kira seperti apa Ibu? Bijaksana. Ya.
bijak sini. Jangan cuma bijaksana, enggak bijak sini. Pak, kira-kira berapa lama di BKN itu Pak? Nanti. Kalau pengalaman terakhir ini 1 minggu sudah bisa mereka selesaikan lebih cepat. Selanjutnya ke Kemendagri Pak ya. Kembali ke wali kota. Kembali ke wali Ya, kota. memilih satu Pak ya. 3 orang ini termasuk yang akan diverifikasi. Kalau misalnya ada hal yang mereka address, dia akan sampaikan kalau misalnya berbeda dari apa yang disodorkan. Pak Wali, sebelum menentukan nanti apakah akan bertemu langsung dengan 3 sosok calon sekda ini Pak? Ya pastilah, pasti ketemu. Pak, kira-kira tidak ada intervensi dari luar Pak ya, yang memberi masukan ataukah memberi saran ini yang baik loh ini. Dari pakar misalnya Pak. Ya pasti kita akan mencari referensi, melihat seperti apa rekam jejak dan sebagainya. Ini akan menjadi dasar kita untuk menentukan siapa. Intervensi dalam hal waktu pada saat penilaian atau sesudah penilaian? Dua-duanya nggak boleh. Kan ini kan sudah diketahui ini 3 besar Pak. Siapa tahu ada intervensi dari tekanan pihak luar. luar. Tekanan pihak luar dari partai kah atau dari mana? Nggak ada Pak ya. Ini murni hak prerogatif dari PPK. Bapak dan Ibu Wali dan No, kita cuma disodorkan 3. Iya. Nanti kami akan memilih. Iya. Persoalannya mau ada intervensi, siapa yang mau intervensi? Ini keinginan kami, ya kami akan yang bekerja sama kami. Nanti kalau yang intervensi orang dari luar yang nggak bekerja sama dengan dia, yang dapat resikonya kami. Jadi nggak boleh ada sama sekali. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali, Pak Dr. Idris yang saya hormati, teman-teman media. Mungkin ini. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 28 April 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.